saudara yang dikasihi Tuhan, jika waktu kita di minggu ini boleh sama-sama beribadah. Mari kita satukan hati kita untuk memulai ibadah ini lebih lagi. Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Saat ini kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Biarkan puji-pujian ini boleh menjadi kesukaan dan duka yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita saudara. Mari kita bersorak buat Tuhan Allah kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan
meninggalkan kami di dalam kondisi apapun. Bapa, kalau sebentar juga kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar buka pikiran dan telinga kami baik-baik Yesus, biar apa yang tersampaikan dari firman-Mu boleh menjadi panutan dalam kehidupan kami dan menjadi rema yang baik dalam hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Semua jemaat yang secara online di rumah maupun yang hadir onsite di tempat ini, kita percaya semua dalam keadaan sehat, semua dilindungi, dan kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang disayang oleh Tuhan, anak yang terkasih. Katakan kanan kiri Anda, baik yang di rumah kepada suami atau kepada istri, mungkin Anda sedang nonton, Anda disayang Tuhan. Ya, kita 2 bulan ini kita akan belajar mengenai kasih Tuhan. Kita tahu bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa karena inti kekristenan adalah masalah kasih, bukan masalah kasih, bukan masalah yang lain, tetapi inti kekristenan adalah tentang kasih. Kasih memberikan kekuatan kepada kita. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia ini bukan karena Dia ingin menunjukkan sebagai Allah, tetapi Dia ingin menunjukkan bahwa Allah itu penuh dengan kasih. Dan kita tahu akhir-akhir ini kondisi masih belum berubah. Saya percaya banyak sekali orang percaya di luar sana yang mulai gelisah, mulai merasa takut, mulai merasa khawatir. Kapan ini akan berakhir? Seolah-olah ingin mengatakan ini baru pertama kali terjadi. Tetapi di dalam Pengkhotbah 3 ayat 15 kita ketahui bahwa yang sekarang ada dulu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Jadi dari Pengkhotbah 3 ayat 15. Tolong slide-nya ditampilkan. Oke, ya. Pengkhotbah 3 ayat 15. Yang sekarang ada dulu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Kita bisa tahu bahwa Allah itu mengulang seperti mengulang sejarah. Jadi kadang-kadang sebagai orang percaya di masa-masa COVID ini seringkali mengatakan ini baru pertama kali terjadi. Kemudian tsunami seolah-olah sesuatu hal yang baru bagi orang percaya, sehingga ketika mereka mendengar kabar seperti ini, mereka berpikir ada apa lagi sih? Kok kayaknya kasusnya lain-lain. Seringkali seperti itu. Ya. Padahal di dalam Pengkhotbah 3 ayat 15, yang sekarang ada dulu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Seringkali kita sebagai orang percaya ketika menghadapi suatu masalah, seolah masalah itu masalah baru. Tsunami, SARS, flu burung, ya, flu babi, nggak tahu bentar lagi flu apa ya. Karena apa? Karena terkadang kita kurang memahami dengan benar firman Tuhan. Apa yang terjadi di bumi ini semua sudah dituliskan. Kalau Anda ingin tahu masa depan Anda, baca firman. Anda akan mengetahui kemana saya dibawa Tuhan. Ya, salah satu contohnya Allah berjanji, Allah mengatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Jadi Anda tidak lagi mencari kemenangan, tapi Anda bergerak dengan kemenangan yang sudah diterima. Paham ya? Jadi harus dimengerti ya. Karena kondisi sekarang ini sudah ada ya. Nah, kita tahu bahwa kita hidup di dalam penghujung akhir zaman. Di dalam penghujung akhir zaman. Kita ini hidup di dalam masa-masa akhir. Tapi seringkali kita berbicara kapan Tuhan waktunya, ya memang gak ada yang tahu. Yesus sendiri bilang, si Yesus sendiri gak tahu, yang tahu siapa? Bapa. Seringkali kita hanya berkutat-kutit kapan waktunya. Seringkali kita hanya berkutat-kutit, ini tandanya seperti ini tandanya seperti ini tandanya seperti ini. Seringkali kita hanya berkutat-kutit, ini kali tandanya. Makanya banyak yang tersesat. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat di dalam Matius 24:33
32 ayat 33. Kapan itu masanya? Tariklah pelajaran perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Perhatikan baik-baik. Ini adalah waktu yang diberitahukan oleh Tuhan Yesus. Kapan masa itu akan datang? Ketika ranting-rantingnya melembut dan bertunas. Pohon ara bercerita tentang siapa? Tentang bangsa Israel. Jadi kapan waktunya? Lihat aja patokannya di bangsa Israel. Banyak orang terkecoh, orang mengatakan kamu terlalu Yudaism, terlalu ke Israelan. Enggak saudara, firman ini mengatakan jikalau pohon ara ranting-rantingnya sudah melembut dan bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Kita akan masuk tahun 5781. Pei Alep. Sebentar lagi ya. Kalau nggak salah tanggal berapa saya lupa. Ya, September. Pei Alep itu Tuhan akan menggenapi semua firman-Nya. Dan Pak, kok bicaranya jadi bicara tahun? Ya kita memang harus kiblatnya ke sana. Tapi bukan berarti kita harus jadi orang Yahudi. Ya. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Kita ini kena cipratan karena mereka bandel, akhirnya kabarkan Injil ke seluruh bumi. Kita itu ranting yang menempel pada pokok anggur. Ya. Perhatikan baik-baik. Jadi kita hari ini akan belajar satu kebenaran yang saya percaya akan memberikan kekuatan bagi kita di mana kita hidup di zaman-zaman akhir dan kita menghadapi satu masalah yaitu pandemik COVID-19 yang makin tidak jelas. Kita tahu hari Senin Jakarta sudah PSBB lagi, ya. Menteri dan gubernurnya ribut, ya. Nah, sebagai orang percaya apa yang mesti kita lakukan? Oleh karena itu kita mau belajar hari ini. Belajar bagaimana kita menghadapi apa sih janji Tuhan. Kasih Tuhan seperti apa sih kepada kita. Jangan sampai di tengah perjalanan seolah-olah kita merasakan, aku gak ngerasain kasih Tuhan. Aku gak ngerasain perlindungan Tuhan ada di dalam menghadapi masa-masa seperti ini. Kita lihat di dalam Lukas 21 ayat 7 sampai 8. Ya. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Ayat 8. Oh, ya, oke. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikut mereka. Sampai sini dulu. Ayat 7. Ayat 7 bisa minta tolong tadi sebelumnya. Nah, dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya? Nah, ayat ini bercerita bahwa murid-muridnya ingin mengetahui tanda akhir zaman. Bayangkan muridnya 2000 tahun lalu udah ngomong 2000 tahun lalu apa sih tandanya Tuhan? Ya. Kadang-kadang kita merasa ketika kita akan hidup di akhir zaman terus ngedenger khotbah, waduh, katanya penganiayaan. Terus kemudian tidak bisa menjual dan membeli. Terus apa lagi? Penyakit sampar. Yang mulai muncul ketakutan. Karena tidak memahami. Ya. Ketika nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, aduh, aku pasti dihakimi. Ya, Tuhan Yesus datang bukan menghakimi orang percaya. Tapi Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa, di awan-awan yang permai. Nanti kita diberikan mahkota. Mahkotamu apa? Tidak lagi Tuhan memandang kesalahanmu. Tapi banyak orang percaya menjadi takut, akhirnya takut mati. Paulus sendiri mengatakan mati itu adalah keuntungan. Karena di situ dia tahu tersedia mahkota kehidupan bagi dia yang percaya.
Banyak orang percaya takut sekarang menghadapi akhir-akhir zaman akhir. Ya, dan kita harus tahu, kita harus belajar ya. Jadi murid Tuhan Yesus bertanya. Next. Bertanya apa? Tentang, slide sebelumnya, jangan terlalu cepat. Tanda-tanda akhir zaman. Harus tahu Anda tanda-tanda akhir zaman. Seperti yang dikatakan pengkhotbah, yang sekarang ada, dulu sudah ada. Jadi nggak usah khawatir seolah-olah ini hal-hal baru, COVID ini hal-hal baru, tsunami hal-hal baru. Kemudian nggak tahu lagi penyakit apa lagi ya. Saya nggak tahu nanti 5-6 tahun lagi ada penyakit seperti apa, ada proses seperti apa ya. Oke, next. Ini jawaban Tuhan Yesus. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Yang pertama yang diberitahu oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya adalah tanda jangan kamu disesatkan. Sekarang ini banyak pengajaran-pengajaran, banyak hal-hal, nubuatan-nubuatan yang dilemparkan oleh hamba-hamba Tuhan. Seringkali kita langsung bilang, amin. Apalagi di Facebook coba baca. Kalau udah nulis ayat, jika engkau percaya katakan amin. Terus amin lagi. Padahal ayatnya diplesetin tuh. Ada yang begitu coba. Nah, jadi waspada. Jangan sampai disesatkan. Banyak pengajaran-pengajaran, contoh. Anda sudah percaya kasih karunia, tetapi Anda masih diajarkan, masih diberitahukan tentang bagaimana menjalankan sesuatu itu dengan legalisme Taurat. Itu namanya disesatkan. Disesatkan itu bukan hanya perbuatannya menyesatkan loh ya. Kata-katanya menyesatkan, enggak. Pengajarannya hati-hati. Anda sudah tahu tentang kasih karunia Tuhan. Anda sudah tahu tentang Anda diselamatkan oleh kasih karunia. Kenapa? Masih Anda mau belajar tentang masalah sunat. Masih ngotot. Punya anak, kamu harus sunat. Sebab Alkitab mengatakan begitu. Kata Tuhan, kata Paulus, ini bukan masalah sunat atau tidak bersunat. Ya, jadi jangan Anda sudah ada di dalam kasih karunia, Anda menjauh. Firman Tuhan di dalam kitab Wahyu mengatakan, jangan kamu suam kuku. Kalau kamu suam, tinggal pilih. Mau panasnya, hangatnya kasih karunia atau dinginnya kematian oleh Taurat. Anda mau pilih mana? Jangan Anda campur, pusing Anda. Akhirnya usaha. Dengan tenaga Anda, dengan pikiran Anda berusaha. Aku tambahin ini, aku takut. Kalau aku percaya kasih karunia, tapi aku takut, aku kehilangan keselamatanku. No, saudara. Yesus is the final sacrifice. Tidak ada korban lain. Ini harus kita camkan baik-baik. Gak ada satu perbuatan kita yang menambahkan. Sekarang kita ada di dalam kehidupan menikmati buah kehidupan. Menikmati pohon kehidupan beserta buahnya. Makan gitu setiap saat. Jangan mikir. Tapi Pak, kan kita berusaha beda. Berusaha bukan berusaha untuk selamat. Tapi kita berusaha karena kita diberikan talenta. Karena kita diberikan kemampuan untuk bekerja, untuk menghasilkan buah. Itu sebabnya Paulus mengatakan, aku bekerja lebih keras dibandingkan yang lainnya. Tapi bukan aku yang bekerja, tapi kasih karunia yang ada di dalamku. Banyak pemahaman yang salah. Kenapa? Gak ngerti. Begitu dengar tentang akhir zaman, Pak, nanti saya selamat gak ya? Ada lagi yang mengajarkan, semoga kita bertemu di angkasa. Nah, saya nggak bilang jemaat di sini maupun yang online ya, yang terima pengajaran grace, saya mau mengatakan kita pasti bertemu di udara. Katakan amin. Karena kita sudah selamat. Kalau kita nggak selamat, sekarang masih ragu. Begini deh, ya. Pak Otnil punya seorang bapak. Di akte Pak Otnil ada tulisan nama
nama Otniel kan, lahir tanggal sekian kan, orang tua siapa kan? Saya mau tanya dengan Pak Otniel. Kalau Pak Otniel bandel, misalkan ngebunuh siapa ya? Keluarga Pak Otniel deh, misalkan ya, jauh dalam nama Yesus. Saya mau tanya, di akte nama Pak Otniel dicoret nggak? Itulah keselamatan yang kita terima. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai niloh buktinya. Anda tercatat terima akte materai itu. Anda sebagai siapa? Sebagai anak. Orang tua Anda siapa? Bapak di surga. Bapak Yahweh. Itu orang tua kita. Sebandel-bandelnya kita nggak mungkin dicoret. Hubungan kita vertikal sudah selesai dengan Tuhan. Sudah finish oleh Yesus. Yang ada sekarang adalah horizontal. Ya, jadi kita berbicara begini horizontal. Anda mengasihi itu horizontal. Ya, jadi harus dipahami ya. Dan ini yang terjadi ketika orang percaya tidak mengerti akhir zaman seperti apa, mereka ketakutan. Jadi topik. Ini akhir zaman, ini udah mau, wah ini tandanya akhir zaman. Wah ngeri ya. Udah ada chip tuh dipasang. Dulu kredit card ya. Kredit card dipakai. Jangan pakai kartu kredit. Kartu kredit itu 666 pembayaran secara apa? Satu mata uang. Mata uang apa bingung saya. Kartu kredit ya. Seperti itu ya. Jadi kita harus paham. Nah inilah yang pertama kali, jangan disesatkan. Banyak nanti akan muncul nabi-nabi. Ini salah satunya. Next. Anda tahu Jim Warren Jones, seorang leader di sebuah gereja, ya, seorang preacher, ya, seorang preacher, ya, di tahun 1978, Jim Warren Jones mengajak followersnya untuk melakukan bunuh diri massal. Sesat nggak sih ada hamba Tuhan begitu? Hah? Ya. Kalau saya sekarang bicara, mari kita kumpulkan uang kita supaya kita bisa punya satu gereja. Sesat nggak? Kira-kira mau ngumpulin nggak? Amin. Catat Tuhan. Tapi Jim Warren Jones, dia punya konsep. Seorang preacher terkenal. Tahun 78 dia mengajak hampir 918 diantaranya 30% adalah anak-anak. Ya, anak-anak. Dia melakukan bunuh diri. Yang kedua, David Koresh, juga seorang musisi. Juga seorang pemimpin keagamaan. Ya. Dia mengajak 75 followersnya untuk melakukan bunuh diri. Jadi jangan sampai kita disesatkan. Kalau kemarin siapa ya? Yang katanya kiamat sudah tiba, terus mereka menjual semuanya gitu ya? Sayang banget gitu. Coba kalau saya tahu ada yang jual rumah gratis gitu, memberikan dengan cuma-cuma gitu, saya beli pasti itu. Ya. Disesatkan karena apa? Karena pengajarannya salah. Anda harus tahu. Next. Ya. Tanda yang kedua. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Next, ayat 10. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan. Ya, jadi akan terjadi pemberontakan, akan terjadi bangsa, peperangan di mana-mana, bukankah itu sudah terjadi? Sebelum perang antara Israel sama yang lainnya, perang dunia satu, perang dunia kedua, Alkitab sudah mencatat bangsa akan melawan bangsa. Terjadi pemberontakan, terjadi kerusuhan, terjadi peperangan antar negara, sudah ada. Jadi jangan kaget, ini berperang, wah ini ada apa? Nggak usah kaget, udah dituliskan. Ya, supaya fokus kita tidak ke sana. Fokus kita adalah bagaimana kita sebagai duta-duta kerajaan Allah menjadi benar-benar wakil kerajaan Allah. Nggak usah bingung. Ya, ayat 11.
Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ini tanda-tandanya akhir zaman. Gempa bumi yang dahsyat, bukan gempa bumi kecil-kecilan. Yang dahsyat kita tahu, skala yang paling besar adalah yang pernah terjadi adalah 9 skala Richter dan 10 skala Richter. Akan ada penyakit sampar. 1918, flu Spanyol yang menewaskan hampir 1 juta orang. Ya, inilah yang dikatakan COVID, mirip-mirip COVID. Ya, tahun 1961 kolera, 2003 SARS, 2009 flu babi, 2019 COVID-19. Seolah-olah ini hal baru, enggak, udah digambarin. Bahwa tandanya akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Jadi Anda jangan heran kalau ada kelaparan di negara ini, di negara ini. Itu semua sudah digariskan. Anda gak usah takut. Wah, nanti gua kelaparan juga. Wah, ada imbas ekonomi ke negara Indonesia. Gak usah takut, saya katakan. Itu tanda-tandanya. Itu sebabnya dikatakan yang sekarang ada, dulu sudah ada. Yang akan datang ada, sudah lama ada. Memang sudah digariskan semuanya. Oke. Ya. Nah, ayat kalau kita baca perikop ini, ayat 7, 8, 9, 10, 11 itu bercerita tentang tanda-tanda akhir zaman. Mari kita lihat ayat 12. Ya. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Pasti gemeter kalau baca ayat ini, betul? Tiba-tiba nih, kita berbicara tentang akhir zaman ya, Bapak Ibu. Karena kita berbicara tentang akhir zaman, kita buka Lukas 21 ayat 12. Langsung dibaca. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa. Oleh karena namaku, pasti gemetar. Nanti hidup gua gimana nih? Mau akhir zaman, wah ini udah triple six sudah ada nih. Kita akan hidup susah. Seringkali gitu. Karena apa? Memahaminya, memberitakannya nggak komplit. Perhatikan baik-baik. Lukas 21 berbicara tentang akhir zaman. Tapi mohon ayat 1 sampai 11 itu bercerita tentang tanda akhir zaman, tetapi ayat 12 sampai ayat 24 itu berbicara tentang Yerusalem. Jadi ini bukan untuk kita. Ini untuk Yerusalem, bangsa Israel. Lihat ya. Tetapi sebelum semuanya itu ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Tahun 70 Masehi, ya. Kita lihat dulu ayat 24, ya. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Kita balik ke ayat 21. Ayat sebelumnya. 12. Ya. Pernah kenal kata diaspora? Disebar. Inilah untuk bangsa Israel. Jadi ayat 1 sampai ayat 11, ayat 7 sampai ayat 11 itu bercerita tanda akhir zaman. Tapi ayat selanjutnya 12 sampai ayat ke-24 itu berbicara keruntuhan Yerusalem. Itu sudah terjadi, Bapak-bapak. Jadi nggak usah, aduh nanti aku dianya, nggak begitu ceritanya. Ya. Jadi ini berbicara tentang diaspora. Ayat ke-24. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah bangsa-bangsa itu. Yerusalem ketika
sebelum tahun 1917 itu ada di bawah penjajahan Romawi. Ya. Dan salah satu jenderal yang namanya Jenderal Allenby. Next. Ya. 11 Desember 1917, Jenderal Allenby dari Inggris merebut Yerusalem dari tangan Turki Ottoman. Ini uniknya. Tahu siapa ini? Seorang jenderal Inggris, ibunya seorang pendoa syafaat. Ketika masih kecil, ibunya pernah bilang, mungkin manggilnya Allenby, sini. Oh ini ada ini, oke. Allenby, sini. Ingat ya, suatu saat Yerusalem. Ini seorang pendoa syafaat ibunya, makanya para ibu di sini kalau punya anak jadilah pendoa syafaat ya. Dan tahun 1917 dia memimpin rombongan pasukan Inggris merebut Yerusalem. Yang uniknya, dia tidak mau, pada saat itu mungkin berkuda ya. Pada saat itu dia pakai pasukan berkuda. Yang uniknya dia katakan begini, aku tidak mau memasuki Yerusalem dengan kuda. Sebab Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggang keledai. Begitu hormatnya dia. Dia kemudian turun dari kudanya, dia masuk beserta tentaranya jalan kaki. Dan dia pada saat itu ketika dia merebut Yerusalem dari tangan Kesultanan Turki Ottoman, dia menyuarakan ke seluruh dunia, balik kamu bangsa Yahudi, bangun Yerusalem. Yang terjadi apa? Salah satunya, mereka nggak mau siapa penghalangnya? Hitler, Holocaust. Pembunuhan besar-besaran bangsa Yahudi. Sesudah Holocaust terjadi, 1948 kalau nggak salah, berdirilah negara Israel. Ini sudah ada dari dulu, nggak usah kita cari tahu. Kenapa ya bangsa Israel bisa berdiri? Nggak usah. Sudah digariskan semua. Ya. Nah, ayat 12 sampai 24 berbicara Yerusalem. Gak usah kita bahas, itu tidak akan terjadi pada kita. Gak akan ada aniaya dalam kehidupan saudara. Ya. Next. Nah, di ayat 25 dilanjutin lagi sama Tuhan Yesus tentang tanda-tanda akhir zaman. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari, pada bulan dan bintang-bintang, dan di bumi. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Perhatikan, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Oke, ini ringkasan khotbah saya hari ini. Kok cepet Pak? Belum selesai. Next. Nah, Lukas 21 ayat 7 sampai 11 itu berbicara tentang akhir zaman. Tanda-tandanya apa? Banyak orang memakai nama Tuhan. Tadi salah satunya 2. Peperangan dan pemberontakan, gempa bumi, penyakit sampar dan kelaparan. Lukas 21, 12 sampai 24 itu berbicara tentang Yerusalem. Ditangkap, dianiaya, Yerusalem dikepung, kesesakan yang dahsyat, dibawa sebagai tawanan dari bangsa-bangsa. Jadi jangan heran bangsa Israel itu banyak di seluruh dunia. Karena memang sudah dikatakan mereka akan diserahkan kepada bangsa-bangsa. Mereka menjadi sukses dan tidak mau kembali. Lukas 21, 25 sampai 33 diterusin lagi sama Tuhan Yesus. Deru dan gelora laut, kuasa langit goncang, anak manusia datang ya. Sorry, salah tulis. Datang dalam next. Jangan diklik dulu, tahan. Klik satu kali. Op. Lihat ya, urutannya begini. Dikatakan di 21, 25 sampai 33, deru dan gelora laut. Di dalam 21 ayat 7 sampai 11 dikatakan gempa bumi. Bangsa-bangsa, kalau dulu dengar, ada lini ketawa-ketawa ya. Betul? Ada gempa ketawa-ketawa kan? Setelah gempa Jogja apa yang terjadi? Begitu gempa dikit orang udah mulai ketakutan ya. Betul? Dikatakan gempa bumi yang dahsyat. Dilanjutkan dengan adanya deru dan gelora laut. Orang-orang akan takut, akan bingung.
Orang sudah mulai takut dengan namanya gempa bumi saat ini. Kalau dulu lini, tadi malam ada lini ya. Sama kayak di Jepang itu. Di Jepang itu saya tahun 2012 pergi ke sana, training. Itu setiap malam tuh goyang tuh. Namanya apartemen itu, karena tidurnya di lantai ya, pakai kasur tipis. Kok goyang ya? Nyantai aja saya. Karena saya percaya ini sudah dibangun berdasarkan struktur anti gempa. Tapi orang takut saudara saat ini. Begitu ada gempa, ada gelora, ada deru gelora di laut, orang takut. Klik 1 kali saja. Ada gempa bumi, ada deru gelora. Apa? Tsunami. Anda ke pantai, ada gempa pasti lari. Walaupun gempanya kecil, betul? Orang udah mulai takut. Orang mulai khawatir, ada gempa, ada tsunami enggak pasti gitu. Gempa di mana? Di pantai di laut India. Lah, pasti pertanyaannya, ada tsunami-nya enggak? Gempa di Tasikmalaya. Ditulis di koran, tidak diikuti, tidak ada gejala tsunami. Sudah dituliskan, saudara. Kenapa kita menjadi takut? Kita menjadi khawatir. Next. Ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Perhatikan, ini sudah dikatakan dahulu. Bahwa orang akan mati karena ketakutan. Mati ketakutan karena kecemasan. Coba Anda cemas setiap saat, jantung Anda kena. Makanya kalau cemas, begitu dengar kabar, terus takut, aduh jantungku. Sudah digariskan. Aduh. Ya. Ini gambaran tanda-tanda akhir zaman. Ya. Berhubung dengan segala yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa langit akan goncang. Perhatikan ini, saya dapat ini. Kuasa langit akan goncang. Perhatikan. New King James Version menerjemahkan kuasa langit akan goncang adalah the power of heaven will be shaken. The power of heaven will be shaken. Kita lihat ya, dalamnya ada apa nih? Next. Ya. The power of heaven will be shaken. Dalam bahasa Yunani aslinya, the power itu dunamis. Dunamis, energi yang besar. Ya, heaven itu di dalam bahasa Yunaninya itu Uranis. Tapi kata Uranis itu juga menggambarkan atom uranium. Uranium dipakai untuk nuklir. Perhatikan baik-baik. Ya, second itu bahasa aslinya Yunani ada salio. Suatu pergerakan yang dihasilkan angin dan angin badai, gempa bumi atau theis dalam Greek definition. Suatu yang digerakkan oleh angin badai, oleh gempa bumi, ya. Hubungannya dengan heaven. Kira-kira peristiwa apa? Fukushima. Next. Ini Fukushima. 11 Maret 2011. Jepang dilanda gempa bumi skala 9 skala Richter. Bayangin, tadi dikatakan gempa bumi yang dahsyat. Apa yang terjadi? Terjadi tsunami. Digerakkan oleh gempa bumi, deru dan gelora laut. Apa yang terjadi? Salah satu reaktor nuklir di Fukushima meledak. Sesuatu yang digerakkan oleh gempa bumi, sesuatu yang digerakkan oleh angin badai, ya, gelora laut itu menghasilkan yang terjadi di Fukushima. Berapa orang tewas? 15.896 orang tewas. Ini sudah ada, saudara. Kita ada di masa-masa ini. Tanda-tanda itu perlu tahu saudara, tapi jangan tercengang. Jangan
seperti seolah-olah baru tahu. Anda baca firman Tuhan pasti bisa mengerti. Ya. Tapi Tuhan Yesus tahu. Dia tulis di ayat 27 bagi kita yang percaya kepadanya. Next. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaannya dan kemuliaannya. Apabila semua itu mulai terjadi, sudah terjadi belum? Sudah mulai belum? Apa yang dikatakan firman Tuhan bagi kita? Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Kalau tadi di ayat-ayat awal banyak orang cemas, bangsa-bangsa cemas, orang-orang cemas, orang-orang takut. Banyak yang mati ketakutan akibat kecemasannya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kalau kita sudah tahu tanda-tanda itu, jangan jadi cemas, tapi bangkit. Angkat mukamu. Kalau angkat mukamu berarti kita harus berjalan gagah. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Karena apa? Karena penyelamatanmu sudah dekat. Jangan Anda menghadapi COVID juga sama. Bangkit. Jangan akhirnya, nggak mau saya melayani, takut masih COVID kondisinya, takut nular. No, bangkit, angkat mukamu. Ini firman Tuhan. Kita orang percaya yang sudah terima kasih karunia, kita tahu kasihnya selalu berjalan bersama kita. Nanti di akhir Anda bisa mengerti kenapa khotbah saya namakan Allah memahkotai. Bangkit ayo. Angkat muka. Ya. Tidak lupa protokol kesehatan tetap harus kita ikuti. Nggak usah takut. Ini bukan kejadian yang baru. Ini sudah lama ada dituliskan, dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, bangkit, angkat mukamu. Jangan takut, berjalanlah gagah. Kenapa? Karena kemenangan sudah ada di tangan kita. Kita tidak lagi mencari kemenangan, tapi kita sudah hidup di dalam kemenangan yang diberikan oleh Yesus di atas kayu salib. Anda bukan lagi cari kemenangan. Kemenangan itu sudah. Bahkan Anda dikatakan lebih daripada pemenang. Jadi Anda harus berjalan dengan gagah, sekalipun kanan kiri mengatakan, hei COVID loh, hei nanti ekonomimu begini loh, hei nanti Anda harus berjalan dengan gagah, karena Anda hidup di dalam kemenangan. Katakan amin. 1 Korintus 10 ayat 13, saya selingi dikit. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu itu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Banyak sekali ketika kita melewati satu masa-masa di mana ada peristiwa flu babi, SARS dan sebagainya, kita mengatakan ini datang dari Tuhan. Nggak ngerti konsepnya bahwa pencobaan itu tidak pernah datang dari Tuhan. Karena Allah tidak mau dicobai, Allah tidak dicobai dan Allah tidak mencobai. Itu firman Tuhan. Kita dengan Allah secara vertikal sudah selesai. Horizontal, contoh. Kira-kira kalau nampar orang, dosa enggak? Dosa. Saya nampar Pak Otnil nih, maaf ya Pak. Kalau gembala mah enggak apa-apa ya. Saya nampar Pak Otnil nih. Oh, Pak Otnil pasti marah kan sama saya? Betul? Oh, saya salah. Dosa enggak saya? Hah? Dosa kan? Dosa dong. Nampar orang kok. Masa enggak dosa? Betul? Urusan dengan Tuhan udah beres belum? Sudah beres ya? Urusannya dengan siapa? Terus saya bilang, ya Tuhan, ketika Pak Otnil ngejar-ngejar saya bawa golok gitu ya, saya lari sana lari sini, ketemu saya dengan Pak Rudi. Pak Okta kenapa lari sana lari sini? Lagi dapat pencobaan dari Tuhan. Seringkali kita bicara begitu? Huh? Seringkali kita bicara masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Lagi dicobai gua. Dengan siapa? Ya Tuhan mengizinkan ini semua. Enggak begitu. Ya,
Bukan begitu. Bukan segala sesuatu masalah yang kita hadapi itu Tuhan izinkan, seolah-olah Tuhan izinkan. Enggak pernah, Tuhan tuh enggak mau ngizinin, kitanya yang ngizinin. Ini kan bahasanya sekalipun. Kalau sekalipun berarti enggak pernah sama sekali kan? Seapes-apesnya lah kalau orang bilang lah bahasa ini ya. Berarti apes bener, apes yang enggak pernah orang dunia alami. Kan gitu. Jadi Allah itu konsepnya Allah tidak pernah dicobai dan tidak akan mencobai kita. Itu konsep. Yang ada, makanya salib itu perhatikan saudara. Salib itu, ada gambar salib ya? Enggak ada salib ya. Salib itu secara vertikal dengan Tuhan udah beres kita itu. Udah jangan nyangkut-nyangkutin. Yang ada dengan sesama. Makanya dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama, kasihlah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Ya, jadi urusan kita adalah urusan dengan saya dengan Pak Otnil, jangan bawa-bawa Tuhan. Tuhan mengatakan hari ini utangmu harus dibayar. Oh, Tuhan bilangnya nggak begitu sering dengar orang seperti itu. Ya. Jadi perhatikan ayat ini. Jadi di masa-masa akhir zaman kita sudah hidup di akhir zaman. Tanda-tanda itu sudah ada. Anda dikatakan bangkit. Angkat mukamu. Jangan takut. Ya, nanti saya lihat. Kita lihat di mana kasih Allah itu begitu luar biasa ya. Mazmur 65 ayat 7 sampai 12. Lihat. Tadi ada deru gelora laut, ada gempa bumi, ada penyakit. Kita lihat kasih Allah. Mazmur 65 ayat 7. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Perhatikan. Engkau di sini siapa? Allah. Allah yang meredakan deru-deru yang Anda dengar tadi loh. Tanda-tanda zaman akhir itu loh. Akhir zaman itu. Allah yang meredakan deru lautan dan gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Ini kasih Allah yang begitu dahsyat. Itu sebabnya dia dikatakan bangkit, angkat mukamu. Karena apa? Allah sendiri yang akan meredakan deru lautan. Gelombang-gelombang, kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorak. Next. Lihat kasih Allah. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Luar biasa kan Allah kita kasihnya. Sekalipun tanda-tanda akhir zaman, deru gelombang laut, gempa bumi. Ya, apapun yang terjadi efeknya mungkin di tempat usaha kita, pendidikan kita, di dalam pekerjaan kita. Tapi Tuhan bilang apa? Aku loh yang akan meredakan itu. Jadi makanya dibilang bangkit. Mau mati seperti bangsa-bangsa, mati ketakutan karena kecemasan. Enggak toh. Firman Tuhan mengatakan bangkit yuk. Allah sendiri yang akan meredakan seluruh deru-deru gelombang-gelombang laut. Bahkan dikatakan di sini Allah sendiri yang akan mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Mungkin saat ini, mungkin Anda terimbas daerah Anda, tanah Anda, usaha Anda terimbas oleh ekonomi, terimbas oleh ekonomi dunia. Mungkin saat ini ordernya turun, mungkin proyeknya juga seret, mungkin pendidikan Anda, pekerjaan Anda ditimpa. Tapi ingat, Tuhan akan mengindahkan tanahmu, mengarunia kamu kelimpahan. Kemarin kita sudah belajar Allah kita Allah yang setia. Apa yang dinubuatkan di zaman Abraham ternyata terjadi di zaman Musa. Itu bukti kesetiaan Allah. Ketika Allah mengatakan kepada Abraham bahwa bangsa ini itu akan 400 tahun akan ditindas oleh suatu bangsa, diserahkan kepada suatu bangsa, dan bangsa ini akan
memperoleh kekayaan. Dan 400 tahun kemudian, sesudah itu zaman Musa, 400 tahun bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir, diserahkan kepada bangsa Mesir. Apa yang terjadi? Sebelum pergi, seluruh kekayaan bangsa Mesir diberikan. Allah kita Allah yang setia. Jadi ketika kita mendengar ayat ini, mendengar firman Tuhan bahwa sekalipun efek COVID ini, orderku turun, hasil pertanianku juga turun, daganganku terutama kafe-kafe karena dibatasi, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat tamasya, tempat-tempat hotel mungkin sepi, tapi Tuhan mengatakan, aku mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya demikianlah engkau menyediakannya. Gandum berbicara tepung. Berbicara makanan. Gak usah khawatir soal apa yang kamu makan dan minum. Ingat Allah itu setia. Dia sudah membuktikan kesetiaannya. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Allah mengatakan keturunannya akan menginjak kepalamu dan kau akan menggigit tumitnya. Itu terjadi 2000 tahun kemudian, yaitu lahirnya Yesus. 4000 ya berarti. Allah kita Allah yang setia. Kalau ayat ini sudah mengatakan Allah akan mengindahkan tanah, memberikan kelimpahan, menyediakan gandum, Anda harus percaya Allah setia. Jangan pernah takut, bangkit, angkat muka. Hadapi pandemik ini dengan gagah. Kalau ada daftar 29, 56 mungkin Pak Eko yang lebih paham yang kerja di manufacturing. Sudah banyak yang terkena COVID, jangan takut. Angkat muka. Kadang-kadang kita justru ngelihat, kamu takut ya tes rapid test. Ya waktu di rapid test tuh banyak yang WA sama saya. Pak semangat ya, tenang. Jernihkan pikiran. Ini apa ini? Begitu ditus, saya lihat. Wah, banyak darahnya ya? Bu, banyak. Iya darah Yesus saya bilang. Begitu selesai keluar, saya dipanggil kan. Duduk seperti ini, saya panggil satu-satu. Kebetulan yang manggil bukan seorang dokter, bagian HRD. Negatif. Non reaktif. Ya iyalah saya hiperaktif kok. Saya percaya jemaat yang online mengikuti pun, yang onsite juga saat ada di tes rapid, percayalah darah Yesus yang dicek. Tidak ada reaktif. Ya. Itu janjinya. Aku mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan, engkau menggumburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Apapun yang Anda kerjakan oleh tangan Anda, Tuhan akan memberkati. Anda mungkin beternak, Anda mungkin bertani, Anda mungkin pelihara apa. Percayalah Tuhan memberkati apa yang kau lakukan. Bukan tangannya lo ya. Apa yang engkau lakukan sekarang? Engkau buat sesuatu, Tuhan akan memberkati produkmu. Baru di pengusaha gas, Tuhan akan memberkati gasmu. Bu Siwi dengan usahanya apa ya? Fiber. Tuhan memberkati fibermu. Bagaimana Pak caranya? Ketika mungkin Bu Siwi ngirim satu produk fiber ke satu tempat. Orang melihat, bagus, bukankah itu berkat? Ya. Ini Allah kita Allah yang setia loh. Kalau kita menilai Allah kita yang setia itu setengah-setengah sayang loh. Karena apa? Tanda akhir zaman itu sudah jelas dinyatakan, semua ada di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya Allah mengatakan bangkit. Kamu sudah tahu tanda-tanda itu, ayo bangkit. Next. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat
pinggangkan sorak-sorai. Memahkotai itu bukan saya kasih Titus datang ke depan, saya kasih mahkota, bukan itu artinya. Ya, kita lihat dari bahasa aslinya. Next. Ya, memahkotai itu bahasa aslinya atar. Artinya encircle, mengelilingi. Engkau akan dikelilingi oleh kebaikan Tuhan. Atau to surround for protection. Jadi di setiap tahun Anda memasuki tahun ini, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, pahami firman Tuhan mengatakan engkau dimahkotai dengan kebaikan dan jejakmu mengeluarkan lemak. Jejak Allah mengeluarkan lemak. Lemak berbicara apa? Penyediaan. Anda tahu lemak itu bagian daripada ketika korban diberikan, itu bagian bagi imam. Kalau nggak salah seperti itu. Ya. Jadi Anda nggak usah takut. Masuk tahun 2021. Walaupun COVID belum selesai. Aku tahu Allah memahkotai tahun dengan kebaikan. Allah mengelilingi kehidupanku dengan kebaikan. Allah mengelilingi aku dengan kasih-Nya yang memproteksi. Melindungi. Dan jejak Allah mengeluarkan lemak. Aku berjalan di dalam jejakmu. Menikmati setiap penyediaan, kelimpahan. Allah baik ya. Kasih Allah baik. Jadi bangkitlah. Angkat muka. Jangan, ya masa COVID ini, PSBB lagi, nggak bisa onsite service. Ya. Gak usah takut. Tuhan akan siapkan. Dia akan mengairi pelayananmu dengan air. Bahkan yang menggumpal. Kalau tanah itu menggumpal tidak baik ya. Yang baiknya kan gembur ya. Bahkan yang menggumpal di dalam pelayananmu, di dalam usahamu. Artinya obstacle, rintangan-rintangan. Tuhan sendiri yang akan menggemburkannya. Itu janji Allah. Ya. Kita percaya, kita terima dengan iman, kita perkatakan. Ingat, tahun depan aku tidak perlu takut sekalipun COVID menjadi COVID-19, menjadi COVID-20, 21, 22. Karena aku percaya Allah yang aku sembah, Allah yang setia. Allah yang telah memahkotai tahun dengan kebaikan. Tahun yang aku lewati dikelilingi, diproteksi oleh kebaikan Tuhan. Dan aku tidak perlu takut apa yang aku makan dan minum. Seperti bangsa-bangsa itu mati cemas. Mati ketakutan karena kecemasan. Karena Tuhan mengatakan apa? Jejaknya mengeluarkan lemak. Lemak yang disediakan buat kita. Kelimpahan, sukacita, dan sejahtera. Saya punya satu clue. Perhatikan baik-baik. Supaya kita jangan lagi mengatakan pencobaan ini datang dari Tuhan. Oh tsunami itu datang dari Tuhan. Oh gempa bumi yang dahsyat itu dari Tuhan. Oh itu pekerjaan Tuhan. Dengar baik-baik. Tadi sudah dikatakan bahwa Allah yang meredakan gelombang deru laut. Next. Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang mengambil. Camkan baik-baik. Tetapi Allah yang memberi. Di saat seperti ini jangan merasa, oh Tuhan yang punya, Tuhan yang mengambil. Enggak saudara, Tuhan kita tuh Tuhan yang memberi. Jangan punya konsep Tuhan yang mengambil. Ya, gagal ya udahlah. Tuhan yang punya kehidupanku, Tuhan yang mengambil. No, Tuhan itu adalah Allah yang kita sembah adalah Allah yang paham ya? Takut menghadapi akhir zaman? Kalau saat ini Anda harus memasang chip 666, takut? Jawabannya nggak kompak, kayaknya masih takut. Kalau COVID-19 jadi COVID-38 2 kali lipat tuh parahnya, takut? Harus punya konsep yang benar.
bahwa Allah itu tidak pernah mengambil. Jangan dipikir, ya Tuhan yang mengambil. Aku kehilangan mobilku, ya Allah yang mengambil. Allah kita adalah Allah yang memberi. Dia sendiri yang akan meredakan setiap persoalanmu. Jangan berpikir bahwa persoalan itu datang dari Allah. Pencobaan itu datang dari Allah. Atas seizin Allah, no. Urusan kita dengan Allah secara vertikal sudah selesai 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Apapun persoalanmu saat ini, semua sudah ada di bawah kaki Yesus. Bapak sendiri, Bapak Yahweh sendiri yang meletakkannya di bawah kaki Yesus. Menjadi tumpuan kaki Yesus. Sudah selesai, saudara. Apa kecemasanmu, ketakutanmu, kemiskinanmu, kesulitanmu? Sudah selesai. Jadi rubah paradigma kita saat ini. Bahwa Allah sudah menyelesaikan segala sesuatu. Percaya bahwa apa yang Tuhan berikan saat ini, Tuhan itu yang memberi. Tuhan sendiri yang akan melipat gandakan. Kita hanya bisa menyiram. Kita hanya bisa menanam. Yang memberi pertumbuhan adalah jadi orang percaya, bukan menjadi orang yang malas. Karena tahu Allah memberi, Allah melindungi, Allah memproteksi kita dengan kebaikannya. Bukan begitu. Kita juga perlu bekerja, perlu sebagai bentuk penghargaan kita, bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Makanya lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita melakukannya untuk manusia, kita hanya berdasarkan perintah, berdasarkan rasa hormat, gak mau dipecat nantinya, pingin dihargai, pingin dipuji. Tetapi kita melakukannya seperti untuk Tuhan, itu sebagai satu bentuk penghormatan kita. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberi. Jadi menghadapi akhir zaman, zaman akhir ini, kita hidup di akhir zaman. Dan itu terjadi rantaian peristiwa-peristiwa yang sekarang mungkin membuat kita takut. Tuhan katakan sekali lagi, jangan pernah takut, bangkit, angkat mukamu. Dia yang akan meredakan semuanya, dia akan mengairi, ya, mengairi tanah-tanahmu, mengairi sawahmu, mengairi pertanianmu, memberkati peternakanmu. Apapun yang kamu lakukan, Tuhan buat berhasil. Baik tangan kita bisa membuat segala sesuatu berhasil, baik produk yang kita buat pun bisa menjadi berkat. Itu artinya Allah memahkotai. Hidup kita saat ini terus dikelilingi, diproteksi oleh kebaikan-kebaikan Tuhan. Terus berjalan di dalam jejaknya, nikmati setiap penyediaan dari Allah. Itu sebabnya Daud berkata di dalam Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Maksudnya rumah Tuhan itu bukan nanti di surga. Berdiam di dalam hadirat Tuhan. Rest. Menikmati. Banyak konsep kekristenan yang salah. Contohnya, Yesus sudah ada di dalam kita kan? Jesus Christ in. Tapi banyak yang salah. Seolah-olah kita menghidupi Yesus. Banyak yang salah seolah-olah kita ini menghidupi Yesus. Padahal Yesuslah yang menghidupi kita saat ini. Itu sebabnya hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada dalamku. Yang melakukan kegiatan-kegiatan saudara, yang menghidupi kegiatan-kegiatan saudara itu Kristus. Aku ada sebagaimana aku ada saat ini bukan karena usahaku, bukan karena perbuatanku, tetapi karena apa? Kasih karunia. Banyak yang salah konsep. Jadi mulai sekarang, ketika kita mengenal kasih Allah yang benar, bahwa kasih Allah memberikan kekuatan, kasih Allah memberikan kemampuan, kasih Allah melindungi kita. Sekarang kita belajar bahwa kasih Allah yang kita terima itu memproteksi, memahkotai kita, memproteksi, melindungi di setiap hari lepas hari kehidupanmu. Karena Allah mengatakan, aku memahkotai tahun dengan kebaikan. Kita akan menikmati, menemui setiap hari lepas hari kebaikan Tuhan.
Makanya pandang secara vertikal terus, jangan pandang secara horizontal. Kalau pandang dari horizontal, akhirnya kita akan berkata, kok aku nggak diberkati ya, kok dia diberkati. Lupa secara vertikal bahwa Allah sudah memberkati kita. Paham ya? Tentang kasih Allah, kasih yang memahkotai kita. Jadi, Mazmur mengatakan kebajikan, kemurahan belaka. Ingat, Allah kita adalah gembala yang baik. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Itu gembala yang baik seperti itu. Pegang itu. Apapun persoalan, saya nggak tahu persoalan Anda saat ini. Tapi tetap pegang firman Tuhan. Bahwa yang dahulu ada, yang sekarang ada, dahulu sudah ada. Bahkan yang akan ada, dari dulu sudah ada. Tapi Tuhan bilang, bangkit yuk. Angkat mukamu. Di masa pandemi ini gereja jangan lesu, pelayanan jangan lesu, tapi angkat mukamu, bangkit. Ini peperangan kita, peperangan iman. Kenapa kita bisa bangkit? Karena Allah yang akan meredakan ini semua. Karena Allah yang akan menghalau ini semua. Dan Allah memahkotai tahun dengan kebaikan. Ketika aku bertemu hari besok, hari 2 hari lagi, 3 hari lagi, aku percaya mulai dari sekarang, 4 hari, 5 hari, bahkan selama-lamanya, aku hidup di dalam kebaikan Tuhan. Karena janji Tuhan adalah, Dia memahkotai. Sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, aku tetap percaya bahwa Tuhan memelihara dengan segala kebaikan. Banyak orang percaya gagal memahami kasih Allah. Seolah kasih Allah cukup hanya sampai pada karya keselamatannya. Tidak, saudara. Saya jelaskan di GFTO, mungkin ada yang ingat, sungai apa aja? Sungai kehidupan, sungai sukacita, sungai kelimpahan. Itu mengalir dalam diri kita. Aliran-aliran air kehidupan itu diterjemahkan adalah sungai-sungai kehidupan. Itu sudah ada dalam diri saudara. Tugas kita percaya dan perkatakan dengan iman. Pandang Yesus. Aku lebih dari seorang pemenang. Sehingga kita kuat, mampu. Ya, seperti lagu sekalipun. Saya panggil Wel. Aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak getar, sebab Kau besertaku. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Jadi gak takut lagi kalau Tuhan Yesus datang kedua kali? Gak takut menghadapi akhir zaman yang mulai semakin mencekam? Anda sudah mengenal kasih Allah yang begitu luar biasa. Dan kasih-Nya hari ini kita belajar kasih-Nya memahkotai umat-Nya. Kita adalah umat Allah, umat-umat pemenang. Mahkota itu sudah kita terima, perlindungan. Setiap tahun kita masuki tahun ke tahun, mau tahun Alep ataupun tahun apapun itu. Ingat, kebaikan Tuhan, kasih Allah itu melingkupi kita, memproteksi kita. Memahkotai artinya atar. Bahasa aslinya atar, memproteksi, melindungi. Apapun sekarang yang Anda hadapi, mungkin Anda menghadapi sukacita, mungkin Anda sedang menghadapi masalah dalam kehidupan Anda, percaya saja
Firman-Nya mengatakan yang sekarang ada, dahulu sudah ada, bahkan yang akan ada, itu sudah lama ada. Perhatikan baik-baik. Kasih Allah, kasih yang luar biasa. Sayang kalau kita membatasi kasih Allah cuma hanya sampai karya Kristus saja. Kasih Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita cakap menanggung segala sesuatunya. Konsep yang benar tentang Kristus, konsep yang benar tentang kasih Allah akan membawa Anda dapat menikmati kasih-Nya yang luar biasa. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini, di hari Minggu, kita telah bersama-sama menaikkan pujian kita dalam ibadah minggu kita. Kita juga bersama-sama telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kembali, sekalipun secara online, kami telah memberikan pujian penyembahan kepada Engkau dalam ibadah minggu online ini. Terlebih Tuhan, satu sukacita yang luar biasa, kami juga bersama-sama telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Okta. Biarlah Tuhan Yesus Kristus, apa yang kami dengar hari ini boleh membangun kehidupan rohani kami, sehingga kami tahu siapa kami di dalam Engkau, di mana Engkau adalah Allah yang setia memelihara kehidupan kami, sehingga sekalipun Tuhan kami di tengah-tengah badai yang begitu luar biasa ini. Terpujilah Tuhan, doa kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk hamba-Mu Pastor Okta beserta jemaat yang digembalakan, beserta keluarganya dan tim leadership tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan juga memberkati mereka semua. Jagai, lindungi mereka semua Tuhan. Bedakan mereka sebagai umat-Mu, umat yang kudus. Demikian juga Tuhan dengan umat-Mu, Tuhan jemaat-Mu AFJF Cimahi. Tuhan memberkati, khususnya Tuhan kalau ada di antara kami, keluarga kami, atau jemaat-Mu Tuhan ada yang harus mengalami hal yang di mana Tuhan terpapar oleh virus corona ini, Engkau tetap akan memelihara mereka. Memberkati juga Tuhan setiap kebutuhan jemaat-Mu semua, setiap keluarga kami semua. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau adalah Allah yang setia, Allah yang berkuasa, Allah yang pasti akan memelihara kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, buka hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat berkelimpahan Allah yang perkasa, Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu.